Ya, oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar berjudul Penerapan Good Documentation Practice dan IQMS di Era Digital yang diselenggarakan oleh Soft Solution bekerja sama dengan Standard. Di sini perkenalkan, nama saya Silma Darujatun Afiyah yang bertugas menjadi moderator dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari PT Saf Suprema Utama atau Soft Solution. Kami merupakan perusahaan penyedia jasa untuk konsultasi, training, assessment, dan inspection terkait beberapa standar. Di antaranya ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan lain sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada layar. Kami juga menerima customized project terkait registrasi produk, sistem jaminan halal, bisnis continuity management, warehouse management, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah bekerja ya di suatu perusahaan, barangkali nanti suatu hari membutuhkan jasa untuk konsultasi, in-house training, assessment, atau inspection, silakan dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar ya Bapak Ibu ya. Serta untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih menjadi mahasiswa atau fresh graduate atau job seeker dan membutuhkan training-training untuk meningkatkan skill-nya sebelum terjun ke dunia kerja, silakan dapat mengikuti laman sosial media kami, ada di LinkedIn, Instagram, dan juga ada di website. Kemudian pada event webinar siang hari ini kami bekerja sama dengan Standard ya Bapak Ibu ya. Standard ini merupakan sebuah perusahaan konsultasi untuk regulasi dan pengembangan teknologi Bapak Ibu. Terdapat 3 jenis produk yang mereka sediakan, ada terkait services, solution untuk konsultasi, dan akademi. Dan Standard ini memberikan dukungan penuh ya dari end to end untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian dalam menerapkan atau sertifikasi ISO, kemudian melakukan digitalisasi sistem, serta menyediakan kegiatan-kegiatan training yang up to date. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih dekat dengan Standard, silakan boleh add connection juga di LinkedIn. Kemudian silakan boleh juga lihat-lihat portofolionya ada di website ya Bapak Ibu ya. Oke, itu adalah perkenalan singkat terkait Soft Solution dan Standard Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya bacakan ulang untuk peraturan dalam webinar hari ini. Yang pertama, silakan bagi Bapak Ibu yang tidak ada kendala di device maupun koneksinya, mohon untuk menyalakan videonya. Jangan lupa gunakan virtual background yang sudah disediakan. Kemudian voice-nya mohon dimatikan. Lalu yang keempat, nanti Bapak Ibu silakan boleh mengajukan pertanyaan selama jalannya webinar. Jadi tidak menunggu sesi Q&A, nggak apa-apa. Silakan boleh disampaikan dulu. Silakan disampaikan melalui chat box ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan diketik dan berhubung hari ini ada 2 pembicara, silakan nanti Bapak Ibu boleh pertanyaannya langsung spesifik akan ditujukan kepada Pak Gilangkah atau kepada Pak Aufar. Kemudian untuk link kehadiran atau absensi serta link materi nanti akan kami bagikan pada akhir acara ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon ketersediaannya untuk mengikuti kegiatan hingga akhir. Kemudian berikut ini adalah susunan acara dalam webinar hari ini, Bapak Ibu. Saat ini kita sedang ada di pembukaan ya. Kemudian setelah pembukaan, nanti pada pukul 14:05 hingga 14:20, kita akan masuk ke sesi materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Gilang. Lalu setelah itu, kita akan masuk ke materi kedua pada pukul 14:20 hingga 15:00 bersama dengan Pak Aufar dan tim. Kemudian setelah itu, oke, mohon maaf ini ada kesalahan penulisan ya. Pada pukul 15:00 hingga 15:25 kita akan sesi tanya jawab. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu ajukan di chat box akan kami bacakan pada sesi ini dan bila nanti masih ada waktu tersisa mungkin kami akan memberikan juga kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung secara on mic ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu pada pukul 15:30 kita akan penutupan dan foto bersama. Oke, demikian untuk sesi pembukaan Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini durasinya singkat ya, kita akan langsung masuk ke sesi materi. Sesi materi pertama akan disampaikan oleh Pak Gilang Anugrah Putra. Beliau dulunya menempuh pendidikan di program Profesi Insinyur di ITI pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Kemudian sebelumnya juga menempuh pendidikan S1 di Teknologi Pangan IPB pada tahun 2001 hingga 2005.
Saat ini, beliau menjadi Food Safety and Quality Consultant dan Trainer di PT Saf Suprema Utama sejak tahun 2018 hingga sekarang. Kemudian beliau juga tergabung dalam Associate Food Safety Trainer di beberapa lembaga, diantaranya di SI Global, British Standard Institution, TÜV Nord, Lloyd Register, BV, dan lain-lain sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dan beliau saat ini juga menjalankan usaha menjadi food entrepreneur dengan brand Denim Tarsi sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dan sebelumnya, beliau memiliki berbagai pengalaman, baik itu di bidang food manufacturing maupun di food service. Kali terakhir menjadi ISO General Manager di PT Matahari Putra Prima Tbk, atau rekan-rekan lebih familiar dengan Hypermart, Foodmart, Boston, dan Smart Club. Kemudian pernah juga menjadi QA/QC Manager di PT Futami Food and Beverage, pernah bekerja juga di Premises Consulting, PT Nestle Indonesia, PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, PT Ceres, dan PT Sentral Pertiwi Bahari. Kemudian untuk sertifikasi yang beliau miliki diantaranya ada FSSC 22.000 versi 5 Lead Auditor, kemudian ISO 22.000 2018 Lead Auditor, ISO 9001 Lead Auditor, lalu ada terkait PCQI, dan yang terbaru beliau memiliki sertifikasi untuk BRCGS Food Safety ISO 9 Lead Auditor. Bagi rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengenal Pak Gilang lebih dekat, silakan boleh add connection di LinkedIn, atau boleh juga silakan menyimpan alamat email yang sudah tertera pada layar. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Pak Gilang. Kami sapa dulu, selamat siang Pak Gilang. Siang. Oke, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, masih puasa. Oh, masih puasa. Semangat nggak Pak? Semangat nggak? dong, siang-siang mau buka puasa nanti ya jam. Oke, 6 ya. lewat 2 ya, jam 6. Berapa jam lagi? Biar semangat Pak ngikutinya, berapa jam lagi ya? Masih 3 jam lebih gitu, 4 jam kurang. Ya, lumayan ya. Nanti makan sama webinar 1,5 jam udah kepotong banyak. Ya, ini Oke. ngabuburit gitu ya, bersama Saf. Dan ngabuburitnya kesiangan. Kesiangan, oke ya udah. Silakan Pak Gilang, mungkin boleh dicoba dulu untuk share screen-nya. Apakah bisa atau tidak? Oke, ini saya coba share screen ya. Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat, tinggal full screen-nya aja Pak. Oke, baik, sudah terlihat. Sudah siap Pak menyampaikan materinya? Iya, nggak banyak kok, kalau saya nanti lebih banyak iya. ini Pak Alvan. Oke, baik ya. Waktu dan lainnya saya persilakan kepada Pak Gilang. Oke, terima kasih Mbak Silma. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, siang ini hari Kamis tanggal 6 April tahun 2023, Bapak dan Ibu dapat tergabung dalam kegiatan webinar yang judulnya Penerapan Good Documentation Practice and QMS di Era Digital gitu ya Bapak Ibu ya. Dari saya sebenarnya nggak panjang nanti, hanya beberapa slide, tapi sebelum memulai, kami dari Lembaga Training dan Konsultasi Saf Solution, atau kami dengan nama PT Saf Suprema Utama, berbahagia Bapak Ibu bisa tergabung dalam kegiatan kali ini gitu ya. Karena pembahasan mengenai e-dokumen itu sering disinggung dalam kegiatan implementasi dan training sistem manajemen gitu ya, apakah ISO 9001, 14001 atau 22000, termasuk juga mungkin yang ada di dalam ruang lingkup food, karena saya backgroundnya food, apakah di FSSC 22000 dan BRCGS, tapi mungkin sebagian termasuk juga dari saya perlu mendapatkan informasi yang cukup menarik terkait bagaimana pengembangan e-dokumen gitu ya dalam sistem manajemen, yang nanti akan lebih banyak detail dijelaskan oleh Pak Aufar dari Standard gitu ya. Berawal dari diskusi singkat gitu ya Pak Aufar di sebuah kafe gitu ya, kemudian akhirnya kita sepakat melakukan kegiatan yang semoga bermanfaat bagi kita semua dalam siang hari ini gitu ya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua yang di sini tercatat mungkin sudah ada 150 sekian gitu ya Mbak Silma ya. Kalau dari daftar yang ada di kami kurang lebih 224 gitu ya. Tapi mungkin kegiatan webinar biasanya hanya 70 gitu, itu sudah cukup baik dari peserta yang hadir. Dan semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dalam kegiatan webinar kali ini yang judulnya adalah penerapan Good Documentation Practice dan IKMS di era digital. Nah,
Salam kenal untuk Bapak Ibu yang baru mengenal kami, Saf, dan juga saya. Nama saya Gilang ya, Bapak Ibu, dan saya ingin memulai sebagai pengantar gitu. Jadi ini prolog untuk penjelasan yang akan kita bahas dalam materi Pak Aufar dalam e-dokumen itu ya. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa dalam implementasi sistem manajemen tentu kita tidak terlepas dari sebuah persyaratan yang disebut sebagai dokumen. Saya yakin semua sudah familiar gitu ya. Saya lihat dari daftar nama yang hadir rata-rata orang yang berkecimpung di bidang sistem manajemen, apakah quality gitu, kemudian environment, termasuk juga food safety, bahwa ada persyaratan informasi terdokumentasi atau kita kenal dalam bahasa Inggris di dalam standar adalah documented information dalam standar sistem manajemen. Jadi saya akan memulai terlebih dahulu untuk materi ini. Kita akan bahas sekilas mengenai definisi informasi terdokumentasi, kemudian Bapak Ibu kami refresh kembali terkait dengan klausul, terutama dalam sistem manajemen ISO untuk informasi terdokumentasi, hierarki dokumen yang saya yakin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengenal gitu ya. Kemudian juga informasi terdokumentasi yang perlu dipelihara, dan terakhir tentu adalah informasi terdokumentasi untuk elektronik gitu. Yang pertama, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terkait dengan definisi informasi terdokumentasi, maka sebelum memulai penjelasan tersebut bahwa kami juga ingin mengenalkan bahwa dalam standar ISO, Bapak Ibu, ada salah satu standar yang mungkin sebagian ada yang sudah mengenal, tapi mungkin saya juga sebagian baru pertama kali mengenal. Ada sebuah standar ISO yang judulnya ISO 10013, Pak, atau 10013 tahun 2021. Gitu ya. Judul standar ISO ini adalah Quality Management System Guidance for Documented Information. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat lebih detail requirement mengenai documented information, saya sangat sarankan Bapak Ibu miliki standar ini ya. Dalam implementasi sistem manajemen tentu tidak mandatori kita lakukan ini ya, karena tentu yang wajib adalah klausul dari sistem manajemen yang Bapak Ibu terapkan gitu ya, apakah ISO 9001 dan sebagainya. Tapi menurut pandangan kami, Bapak Ibu perlu mengenal ini karena inilah panduan untuk pengembangan dan pemeliharaan informasi terdokumentasi yang diperlukan. Gitu ya. Kemudian dalam dokumen ini juga Bapak Ibu nanti bisa melihat persyaratan-persyaratan dokumen gitu ya. Bentuk dokumen itu seperti apa, karena kita tidak akan melihat persyaratan yang detail di dalam standar ISO 9001 versi 2015 gitu ya, atau ke ISO 14001, ISO 2000. Kemudian yang berikutnya adalah informasi terdokumentasi adalah informasi yang diperlukan untuk dikendalikan. Kita sudah terbiasa ya mengenal pengendalian dokumen gitu ya, sehingga nanti sebagian perusahaan akan memiliki sebuah jabatan yang disebut sebagai dokumen controller gitu. Dan dipelihara oleh organisasi, kemudian ada media yang memuatnya, dan dokumen ini kita akan gunakan apakah nanti untuk komunikasi di dalam internal maupun eksternal, memberikan bukti objektif ya. Saya yakin ini salah satu hal yang biasanya kalau dalam proses audit ya, sertifikasi gitu ataukah audit surveillance, Bapak Ibu harus memberikan bukti objektif bahwa sistem itu telah terimplementasikan sesuai dengan persyaratan dari standar. Kemudian juga bermanfaat untuk berbagi pengetahuan, knowledge gitu ya. Kita menjaga pengetahuan di dalam ISO 9001 versi 2015 ada persyaratan khusus mengenai organizational knowledge, dan tentu mendeskripsikan bagaimana sistem manajemen yang Bapak Ibu miliki di dalam organisasi, sehingga kita tidak terlepas dari sebuah persyaratan mengenai informasi terdokumentasi ya. Bagi saya sebagai pelaku usaha, karena saya juga bukan hanya sebagai konsultan dan trainer ya Bapak Ibu ya, tapi juga sebagai pelaku usaha, tentu ini menjadi salah satu hal yang cukup rumit nih, biasanya kalau kita implementasikan ya, bahwa kita harus punya sebuah dokumen. Nah, dokumen Bapak Ibu mungkin sebagian sudah mengenal ya, dan perjalanan kita dalam penerapan sistem manajemen gitu ya, terutama ISO 9001 ya Bapak Ibu semua. Dulu kita mengenal persyaratan dokumen ini dikenal dengan istilah dokumen dan catatan. Jadi dokumen and record. Ya, ada documentation, ada quality manual, ada prosedur, dan ada record. Itu istilah yang Bapak Ibu kalau masih ingat dalam ISO 9001 versi 2008 ada di dalam klausul 422 ya, kalau tidak salah, ini sudah cukup lama. Dan sekarang di dalam sistem manajemen ISO, Bapak Ibu, persyaratan mengenai dokumen dan record
secara istilah sudah digantikan dengan sebuah istilah namanya documented information. Ya, Bapak Ibu, kalau dalam standar sistem manajemen ISO dinyatakan dengan maintain as documented information, maka itulah yang dulu kita kenal dengan istilah dokumen ya, atau acuan. Tapi kalau ada kata-kata dalam standar ISO disebutkan sebagai written documented information, maka itulah yang kita kenal sebagai record gitu ya, atau bukti aktivitas atau catatan. Ya, dan dokumen Bapak Ibu semua menurut penjelasan dari ISO 10013 kurang lebih 20 tahun terakhir dalam penerapannya itu telah berubah gitu ya. Yang dulunya paper base ya, kita dengan kertas gitu ya, kita print, kita perbanyak, sebagian sudah berubah menjadi elektronik dokumen dengan media elektronik. Gitu. Jadi inilah yang kita ingin bahas. Bagaimana sih Bapak Ibu penyusunan dokumen gitu? Apakah penyusunan dokumen itu bisa digantikan dengan elektronik dokumen gitu ya, mulai dari buat dokumennya gitu ya, mulai dari pengesahannya sampai dengan distribusinya dan juga mungkin record dan catatan lainnya nanti akan lebih banyak dijelaskan dalam elektronik dokumen yang akan dijelaskan di materi kedua oleh Pak Aufar gitu ya. Kemudian Bapak Ibu dalam sistem manajemen ISO kita tentu mengenal klausul gitu atau persyaratan yang ada di dalam standar ISO, baik itu ISO 22000, 9001, 14001, 27001, atau mungkin yang tidak ada di dalam slide ini gitu ya Bapak Ibu ya, 37001 sistem manajemen anti penyuapan, anti bribery management system, bahwa sejak era ISO 9001 versi 2015, ISO mengenal dengan istilah high level structure Bapak Ibu semua. Jadi high level structure itulah yang menyebabkan di hampir sebagian besar klausul gitu ya, dan jumlah klausulnya sama gitu ya. Kita tahu bahwa standar ISO 9001 klausulnya ada 10 klausul gitu ya, 22.000 ada 10 klausul, 45.001 ada 10 klausul dan sebagian lainnya gitu ya. Dan persyaratan mengenai documented information ada di dalam klausul 7.5. Apakah ISO 22.000 2018 ataukah ISO 9001 versi 2015 ataukah ISO 45001 atau ISO 27000 dan berbagai macam jenis ISO lainnya, maka documented information dijelaskan di dalam klausul 75 gitu, dan itu yang kita kenal nanti sebagai high level structure. Jadi bagi Bapak Ibu lebih mudah untuk mengintegrasikan sistem karena sebagian perusahaan atau organisasi tentu tidak hanya menjalankan satu sistem manajemen gitu ya, ada yang menjalankan 9001, 14001, 45001, bahkan ada yang juga menerapkan ISO 22000, 9001, 14, 45 dan sebagainya. Maka dengan konsep high level structure ISO berharap tentu kita lebih mudah gitu ya dalam menyelaraskan terutama dokumentasi dan dokumen di dalam ISO dijelaskan di dalam klausul 7.5 atau judulnya documented information, dan semuanya judulnya sama gitu ya Bapak Ibu ya. Detail persyaratannya mungkin ada yang sedikit berbeda gitu ya. Mungkin 22.000.751 ada sampai dengan C, tapi kalau di 9001 hanya sampai B dan sebagainya. Tapi secara umum persyaratan itu akan sama di dalam klausul 7.5. Kemudian hierarki dokumen, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tentu sudah banyak mengenal sistem manajemen, bahwa dokumen itu akan kita tuangkan gitu ya, dan struktur dokumen akan dibagi menjadi hierarki dokumen. Pada umumnya tentu hierarki dokumen sebenarnya kalau dalam penjelasan ISO 10013 tidak pernah dijelaskan secara spesifik harus seperti apa. Ya walaupun nanti dicontohkan dalam aneksnya ya. Tapi tentu sebagian besar perusahaan ketika kita menjalankan sistem manajemen akan biasanya hampir 90 sekian persen organisasi atau perusahaan yang pernah saya lihat dokumennya gitu ya. Apakah ketika saya bekerja ataupun menjadi konsultan dan trainer, pada umumnya akan membuat 4 level gitu. Jadi hierarki dokumennya ada 4 level. Level 1 yang kita kenal sebagai manual, level 2 prosedur, level 3 instruksi kerja atau supporting dokumen, 1 sampai 3 kita kenal dengan persyaratan dokumen dalam ISO yang sebelumnya, dan level 4 adalah record gitu ya. Nah, dalam standar ISO yang terbaru, seluruh persyaratan mengenai dokumen dijelaskan di dalam documented information. Jadi Bapak Ibu akan tuangkan dalam struktur dokumentasi seperti ini, ada yang 4 level, tapi sebagian Bapak Ibu mungkin ada yang 3 level gitu ya. Hanya level 1, level 2, level 3, SOP dan instruksi kerja digabung menjadi satu dokumen, dan itu diperbolehkan gitu ya selama Bapak Ibu memang memiliki ketetapan format seperti yang dijelaskan dengan 3 level seperti itu.
Apa saja informasi terdokumentasi yang Bapak Ibu harus maintain atau harus pelihara dalam sistem manajemen, apapun sistem manajemennya pada umumnya. Tentu yang pertama adalah ruang lingkup penerapan. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya, ini ada di dalam klausul 43 ya. Kemudian kebijakan, policy ini kita kenal di dalam klausul, mohon maaf ada salah ketik, 5.2 gitu ya. Kemudian sasaran kita kenal di dalam klausul objektif 6.2. Ya, dan tentu nanti didukung dengan beberapa hal dokumen supporting gitu ya, ada manual, ada struktur organisasi, ada bisnis proses mapping, ada prosedur, instruksi kerja gitu ya, spesifikasi, kemudian juga program, jadwal, checklist, atau mungkin sebagian ada yang mengenal dengan istilah borang gitu, termasuk juga dokumen eksternal seperti itu. Dan tentu penerapan struktur dokumen yang tadi dibagi menjadi 4 level dan berbagai macam jenis dokumen tadi kita juga bisa tuangkan di dalam informasi terdokumentasi elektronik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi informasi terdokumentasi ini disimpan dalam media elektronik gitu ya, dan dapat dikelola secara digital. Kita akan banyak nanti belajar lah ya dari Pak Aufar, bagaimana sih Pak bikin dokumen gitu kan, itu hal yang menarik juga buat saya gitu ya. Apakah tanda tangan itu bisa digantikan dengan elektronik dokumen gitu ya? Bagaimana distribusi dokumen agar bisa kita sesuaikan dan tanpa perlu stempel-stempel lagi gitu ya. Kan selama ini kalau kita paper based tuh dokumen ditandatangan, distempel, master gitu ya, tanda tangan yang basah. Kemudian difotokopi, stempel, kontrol kopi. Nah, tentu dalam elektronik dokumen mekanisme seperti itu kita tidak akan lihat dengan stempel gitu ya, dengan mekanisme lainnya. Ya, di mana elektronik dokumen tentu harus dapat dikonfigurasi, dianalisa dan dikomunikasikan, itu salah satu poin terpenting. Dan tidak terlepas juga, sebagaimana kita paham bahwa dokumen itu ada retention ya, maka elektronik dokumen juga harus di backup dan dapat di restore. Ya, saya kira itu dari saya ya Bapak Ibu sebagai pengantar, karena setelah ini nanti Pak Aufar akan menjelaskan bagaimana e-dokumen, bagaimana contohnya gitu ya, dan mungkin ada sedikit demo nanti dari Pak Aufar. Semoga dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Saya kira itu ya Mbak Silma dari saya, karena waktunya juga sudah jam 14.22. Gitu. Terima kasih, semoga dapat diikuti dengan baik dan semoga bermanfaat sekali lagi. Saya serahkan kepada Mbak Silma. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak atas materinya, Pak Gilang. Oke, setelah ini kita akan masuk ke materi yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Oke, materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Aufar Rahadiansyah. Beliau dulunya menempuh pendidikan di Ilmu dan Teknologi Pangan IPB pada tahun 2012 hingga tahun 2017, dan saat ini beliau menjadi Country Manager di PT Standard Group Indonesia, dan sebelumnya beliau juga memiliki pengalaman kerja menjadi Quality Assurance di PT Sigmores Indonesia Perdana, lalu menjadi Quality Assurance Assistant Manager di PT Provital Perdana, kemudian menjadi lead consultant di Standard, dan menjadi Head of Product Development and Technical Service di PT Wanjak Indonesia. Untuk kompetensi yang beliau miliki diantaranya terkait quality management system, baik itu untuk medical device, kemudian GMP untuk medical device juga, kemudian terkait medical device product development, lalu risk management for medical devices, lalu good distribution practice for medical device, lalu halal dan food safety, serta HACCP, Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin kontak dengan beliau, silakan boleh scan QR code berikut ini ya. Silakan nanti bisa di-save untuk kotak-kotak beliau yang tersedia pada QR code tersebut. Oke, setelah ini kita akan masuk ke materi yang kedua ya. Kepada Pak Aufar, selamat siang. Apakah sudah standby? Siang, siap Mbak Silma. Oke, sudah siap ya Pak ya? Ya, mungkin silakan boleh dicoba dulu untuk share screen-nya Pak. Oke. Oke, baik. Sudah terlihat. Apakah sudah siap Pak Aufar? Ya. Oke, baik. Waktu dan layar saya persilakan. Ya. Oke, ya, terima kasih Mbak Silma dan juga sebelumnya Pak Gilang atas introduction-nya di awal sesi tadi terkait dengan documented information ya Pak. Jadi untuk materi selanjutnya, mungkin sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Aufar Rahadiandi.
kebetulan saya dan Pak Gilang dari dari environment dari kolam yang sama, hanya berbeda periode gitu ya Pak ya, bisa 15 atau 18 tahun gitu. Saya kebetulan juniornya Pak Gilang. Gitu. Namun dalam beberapa secara experience saya sendiri banyak berkecimpung di dunia medical device industry, dan juga quality management system, khususnya digitalisasi quality management system untuk industri-industri yang regulated seperti food, pharmaceutical, medical device, dan lain-lain. Ya, standar sendiri adalah konsultan regulasi dan teknologi. Mungkin kalau Saf dari Pak Gilang dan Mbak Silma secara experience sudah sangat experience di bidang consulting, namun standar di sini sebagai kepanjangan tangan mungkin ya Pak ya, Pak Gilang, Mbak Silma, dalam hal digitalisasi sistem manajemen atau khususnya sistem manajemen mutu di industri, di perusahaan-perusahaan, khususnya di industri manufaktur, di food, pharmaceutical, dan juga medical device, tidak menutup industri-industri lain yang menerapkan quality management system berdasarkan ISO 9001, berdasarkan GMP, dan lain-lain. Ya. Oke, jadi untuk materi yang akan saya bawakan ada beberapa topik terkait yang pertama pengenalan good documentation practice. Mungkin ini saya rasa penting juga untuk di-refresh kembali. Mungkin dari Bapak Ibu saya lihat profilnya banyak dari industri food, pharmaceutical yang sudah familiar dengan good documentation practice. Hanya saya juga lihat ada beberapa teman-teman yang baru lulus dan mempersiapkan diri untuk ke dunia kerja. Mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait good documentation practice. Selanjutnya prinsip data integrity, ALCOA, penerapannya seperti apa, dan juga penerapan good documentation practice itu sendiri dengan EQMS, dan yang terakhir software compliant untuk EQMS. Ya. Oke. Jadi untuk yang pertama saya izin untuk membahas kembali terkait good documentation practice. Jadi secara harfiah, secara bahasa, good documentation practice ini pedoman untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang kita kumpulkan, yang kita buat itu andal, berintegritas, dan benar. Jadi kalau di-translate reliable, integrity, dan juga accurate. Jadi itu komponen dari good documentation practice. Dan tadi Pak Gilang juga sudah sampaikan ada yang disebut dokumen dan juga record. Mungkin secara umum konsepnya mirip, hanya sekarang namanya sudah bermacam-macam. Itu ada documented information, ada records, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke detailnya, apa saja sih scope dari good documentation practice itu sendiri. Jadi kalau kita lihat life cycle sebuah dokumen gitu ya, baik itu misalnya quality manual, prosedur, instruksi kerja, sampai dengan record dokumen, prosesnya hampir sama, hanya beberapa proses mungkin yang membutuhkan proses yang lebih ekstensif atau lebih simpel, yaitu yang pertama menyiapkan dokumen, bagaimana dokumen itu disusun atau dicatat. Kalau dokumen berarti disusun, nanti, kalau record, bagaimana kita melakukan pencatatan record itu sendiri, dan setelah disiapkan, ditinjau, disetujui, dikeluarkan atau rilis, dicatat, disimpan, dan diarsipkan atau archiving. Ya, jadi ini scope yang diatur oleh good documentation practice sesuai dengan life cycle sebuah dokumen. Ya, jadi ini beberapa prinsip umum good documentation practice. Mungkin saya tidak terlalu detail, akan membahas contohnya saja. Ya, jadi yang pertama dalam hal good documentation practice, penampilan dokumen harus rapi dan mudah diamati. Jadi ini poin penting untuk tadi
Pak Gilang sempat menyampaikan ada maintain, ada retain. Jadi komponen ini penting untuk memenuhi klausul maintain dan retain dari sebuah dokumen atau record. Nah, selanjutnya dokumen itu tidak boleh berarti ganda. Artinya dokumen itu harus punya identitas yang jelas, memiliki judul, sifat, dan tujuan dokumennya juga harus jelas. Apa saja komponennya, ada judul dokumen, nomor dokumen, misalnya ada scope, tujuan, responsibility, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam hal penomoran halaman menggunakan format X dari Y, gitu ya. Jadi ini akan nanti reason-nya akan kita bahas lebih lanjut di prinsip data integrity, di mana format ini penting untuk diterapkan, gitu. Ya, selanjutnya semua dokumen pastinya harus diparaf dan oleh originator meliputi tanda tangannya atau parafnya, inisial atau namanya, juga tanggal. Pengesahan dokumen juga harus disahkan oleh personal yang Tadi agak kelempar juga dari Pak Alvar. Mohon maaf tidak ada suaranya, Pak. Halo, Pak Gilang, ada suaranya kah? Ada Sil. Pak Alvar Oke. mungkin ini Oh ada iya. kendala. Coba kita kontak dulu sebentar ya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kita tunggu dulu sebentar untuk perbaikan koneksi di Pak Alvar. Halo Pak Alvar, sudah kembali kah? Sepertinya masih di mute, Pak. Oh ya, halo. Ya. Halo. Maaf ya. Oke, bisa share screen lagi, Pak? Oke. Sudah masuk tadi sampai mana ya? Mungkin Pak Gilang boleh bantu, saya juga tadi agak kelempar karena koneksinya sampai kurang XY bagus. ini. Oh ya, oke. Ya. Nah, sampai sini. Oke, ya. Mohon maaf atas gangguan koneksinya. Oke, selanjutnya untuk dokumen, mungkin ini singkat saja. Jadi dokumen harus ada atribut yang jelas terkait personel yang membuat, yang menandatangani, yang mengesahkan. Jadi komponen utamanya adalah tanda tangan, paraf, inisial, nama, dan juga tanggal. Ini penting, tidak boleh ada dokumen yang diubah tanpa ada persetujuan sebelumnya. Gitu. Lalu dokumen tersebut tidak boleh menggunakan, dalam hal pencatatan ya, tidak boleh menggunakan pensil dan harus menggunakan pulpen atau sesuatu yang permanen ini sifatnya. Dan beberapa perusahaan juga menerapkan pulpen yang digunakan juga diatur. Biasanya warnanya harus biru supaya beda dengan konten dari form template-nya gitu. Ya. Lalu ketika kita ada bagian-bagian yang tidak kita isi atau non-applicable atau dikosongkan, tidak boleh seperti ini, sifat kosong, tapi juga harus diberikan tanda yang jelas bahwa ini tidak diisi, gitu, supaya ke depannya tidak ada approval tambahan atau review tambahan, gitu. Ya. Nah, ini tidak boleh menggunakan tanda petik atau dito, mendadakan ini kalau kita biasanya ini sama dengan di atas gitu ya, SDA. Nah, ini tidak diperbolehkan, harus jelas tuh diberikan tanda agar semua bagian dari dokumen itu bisa di close gitu, ditutup. Tidak diperbolehkan untuk post dating atau back dating, ya. Ya, bila ada kesalahan pencatatan itu perlu diberikan identitas lagi, dan juga reason-nya apa, kenapa dokumen itu diubah, itu perlu ada paraf, juga inisial, dan juga tanggalnya.
Dan juga untuk mengganti dokumen tidak boleh ditimpa seperti ini, dicoret-coret, diurek-urek kalau bahasa saya, tapi harus seperti ini. Jadi terlihat apa informasi yang sebelumnya kita catat gitu. Ya, semua informasi itu harus segera diisikan gitu, di saat aktivitas itu dilakukan, agar informasinya itu masih fresh, tidak hilang gitu ketika nanti akan mencatat. Nah, ada beberapa poin terkait misalnya dokumen tersebut di print out menggunakan thermal paper. Biasanya ini Bapak Ibu yang di laboratorium itu ada alat-alat ukur yang menggunakan print out. Jika itu thermal paper, lama-lama dia bisa hilang, maka perlu biasanya di-copy, diberikan tanda tangan di kopinya, lalu disimpan. Nah, juga pendistribusian dokumen harus dipastikan menggunakan revisi yang terbaru, itu. Jadi tidak boleh ada dokumen-dokumen yang sudah obsolete tapi masih ada di lapangan. Nah, ya, yang paling penting dokumennya harus disimpan sesuai dengan persyaratan regulasi gitu. Jadi regulasi untuk setiap industri, untuk setiap negara bisa berbeda-beda. Gitu. Untuk food, pharmaceutical, medical device, bahkan untuk saya ambil contoh di dunia medical device, ketika produk itu digunakan lifetime oleh penggunanya, misalnya implan jantung atau implan tulang, maka record itu harus disimpan seumur hidup orang itu memakainya. Jadi kita asumsikan saja kalau manusia hidup sekitar mungkin sampai 100 tahun sudah sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyimpan dokumen atau catatan itu selama 100 tahun gitu. Ya. Jadi contoh dokumen di industri yang mungkin harus kita terapkan good documentation practice-nya, ini ada beberapa: batch record, bill of material, spesifikasi, metode uji, SOP. Mungkin ini sudah sangat familiar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke data integrity dan juga prinsip Alcoa Plus dan juga penerapannya. Nah, mungkin sebelum ke prinsipnya, dari dokumen itu sendiri, sebenarnya yang paling penting adalah bukan kertasnya, bukan papernya atau seberapa tebal dokumen itu, tapi datanya gitu. Jadi data ini yang penting untuk memenuhi fungsi-fungsi data. Ini tadi di sini saya jelaskan satu persatu fungsi data, salah satunya untuk sebagai history atau traceability ketika diperlukan, misalnya ada diperlukan investigasi lebih lanjut ketika ada deviasi atau non-conformity. Di situ fungsi dari data sebagai history traceability, bukti legal atau evidence ketika kita misalnya harus mensubmit misalnya dokumen ke regulator, ke BPOM, Badan POM, atau ke Kementerian Kesehatan misalnya. Nah, ini sebagai bukti legal atau evidence, konfirmasi pernyataan tertulis, dan juga pemenuhan fungsi audit. Ya. Jadi ketika audit, record itu sangat diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dari sistem yang diaudit. Nah, apa saja? Nah, sebelumnya data integrity itu secara bahasa adalah kelengkapan, konsistensi, serta keakurasian data yang tadi di awal yang dapat dipercaya, diandalkan, dan dipertahankan sepanjang siklus hidup data gitu. Jadi tadi dari mulai pembuatan sampai dengan data itu di archive. Lalu secara umum ketika kita mengumpulkan dan memelihara data, kita harus memikirkan atau mempertimbangkan prinsip-prinsip Alcoa Plus ini. Jadi Alcoa Plus sendiri kepanjangan dari ini 5 poin penting ini: attributable, legible, contemporaneous, original, and accurate. Dan juga sekarang berkembang plusnya, Alcoa-nya ditambahkan plus untuk menambah komponen
complete, konsisten, available, dan enduring. Nah, apa saja maksud dari prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama pastinya attributable. Jadi dokumen itu harus jelas. Orang yang melakukan pendataan, perubahan data itu harus jelas siapa yang melakukan, apabila ada perubahan dicatat apa yang berubah, dan juga di situ harus dijelaskan juga ya siapa yang merubah dan juga kapan perubahan itu dilakukan. Ya. Jadi untuk memastikan data dapat diatribusikan bukanlah masalah teknis, karena semua sistem sebenarnya untuk aplikasi perangkat lunak atau software biasanya attributable ini mudah diterapkan karena ada biasanya untuk software electronic quality management system ada sistem yang disebut audit trail, di mana setiap aktivitas yang dilakukan, baik itu pembuatan sampai perubahan sampai dengan pemusnahan data itu bisa di-track gitu. Legible pastinya, data harus mudah dibaca sehingga tidak ambigu. Ya, seperti ini kalau misalnya kita lihat apa ini 24 atau 29 gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak legible itu. Selanjutnya komponen contemporaneous. Ya, ini bahasanya agak ribet, tapi sebenarnya secara umum maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita langsung mencatat gitu. Jadi tidak perekordan data atau perekaman data itu tidak dilakukan di waktu yang lain. Ya. Misalnya ketika kita produksi atau kita sedang melakukan aktivitas quality management system dan lain-lain, tidak boleh kita melakukan pencatatan di tempat yang lain. Kita harus mencatat di tempat yang memang sudah disediakan. Makanya untuk quality management system biasanya kita memiliki form-form template sebelum kita melakukan aktivitas sistem manajemen itu sendiri. Ya. Lalu di sini sebagai contoh, ketika data ini menunjukkan pukul 11.33 gitu ya. Kalau misalnya dengan pencatatan manual, mungkin bisa saja kita salah, atau dari tim-tim yang lain tidak menyadari bahwa pentingnya penulisan yang lengkap gitu. Harusnya 11.33 menjadi 11.40. Nah, dengan electronic quality management system, timestamp ini bisa di-maintain dengan mudah tanpa harus ibaratnya tanpa harus mencatat waktu itu sendiri, sistem sudah melakukan logging. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan contemporaneous. Original, jadi catatannya harus asli, bukan salinan atau transkripsi. Misalnya untuk penerapan manual, ketika kita memiliki SOP, sebuah SOP ya, biasanya kita tanda tangani, kita publish dengan cap original atau cap biasanya ada original, release, publish dan lain-lain namanya. Dan ketika kita mau membagikan ke orang-orang gitu ya, kita kita stem lagi pakai control copy 1, 2, 3, dan ketika kita mau menarik dokumen itu lagi, kita harus tarik satu-satu dan memastikan semuanya sudah tertarik. Nah, untuk originality menggunakan AQMS biasanya tidak ada praktik control copy atau control copy lah, tidak ada praktik control copy lagi gitu. Jadi konsepnya adalah semua orang yang bisa mengakses, maka mereka mendapatkan kopi yang original copy. Jadi karena dokumennya satu, tidak perlu dibagikan atau dikopikan secara manual ke tim-tim yang membutuhkan, karena biasanya
kita langsung melihat ke dokumen yang original itu, baik di dokumen yang departemen yang memiliki dokumen atau departemen yang mendapatkan kopinya gitu. Accurate ini maksudnya adalah catatannya harus mencerminkan realitasnya, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang tercatat di mesin produksi misalnya, atau di aktivitas yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi harus jelas, akurat. Apabila ada perubahan data harus dijelaskan lagi mengapa diperlukan perubahan. Ya. Selanjutnya komplit, datanya harus lengkap termasuk halaman-halamannya, dan ketika ada pelaporan selektif biasanya ada misalnya kita mengumpulkan customer survei gitu, lalu ada beberapa record yang kita buang gitu supaya nilainya menjadi bagus. Nah, itu termasuk pemalsuan, dan dengan adanya elektronik QMS ini bisa meminimalkan risiko terjadinya data yang tidak komplit gitu. Ya, Aqua juga Aqua Plus ini juga mengcover konsistensi sebuah data, sebuah dokumen, agar satu orang dan yang lainnya bisa membuat dokumen yang terstandar, dan juga semua dokumen-dokumen tersebut mengcover semua persyaratan yang dibutuhkan oleh good documentation practice. Ya. Jadi rekaman peristiwanya, tanggal, waktu, timestamp, dan lain-lain. Ya. Enduring, ini adalah prinsip yang selanjutnya. Jadi dokumen harus bisa bertahan lama, tidak mudah rusak gitu ya. Kalau dokumen biasanya yang kita takutkan ketika kita memaintain manual documentation adalah dokumennya terkena air, terkena hujan, robek, atau ketika disimpan terlalu lama ada rayap dan lain-lain. Maka kita harus menerapkan kontrol-kontrol supaya dokumen itu bisa bertahan gitu. Dan juga availability ini poin Aqua yang lainnya, di mana dokumen itu harus mudah diakses gitu ya. Mungkin untuk biasanya ketika ada tim yang mau melihat dokumen gitu ya, membutuhkan request dulu peminjaman dokumen dan lain-lain supaya dokumennya tidak hilang. Nah, di sini apabila kita menggunakan elektronik QMS, maka dengan mudah availability itu kita bisa dapatkan kapanpun dan dimanapun selama kita bisa mengakses sistem. Ya, jadi penerapan data integrity itu sendiri penting. Yang pertama untuk memenuhi compliance terhadap biasanya GXP compliant, good manufacturing practice, quality management system, dan lain-lain. Memastikan traceability sehingga kapanpun selama masa retensi kita bisa melakukan traceability dokumen yang kita inginkan gitu ya. Lalu konsistensi dokumentasi juga bisa kita maintain, dan pada akhirnya memastikan kualitas dan keamanan dari produk itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana nih penerapan good documentation practice dengan electronic quality management system. Nah, jadi eQMS itu sendiri sebenarnya bisa bermakna dua pada umumnya. Di industri atau di market, eQMS bisa berarti enterprise quality management system atau juga electronic quality management system. Sebenarnya saat ini tidak ada perbedaan mendasar, hanya ketika kita menyebut enterprise quality management system, biasanya itu mengcover berbagai proses-proses yang terkait dengan quality management system ya. Jadi terkait dengan dokumen management system, change control, non-conformance, CAPA,
training hingga supplier evaluation biasanya di-cover oleh Enterprise Quality Management System atau EQMS. Nah, ini contoh dari penerapan elektronik atau EQMS, penerapan Good Documentation Practice dalam EQMS. Jadi dengan adanya EQMS, sebenarnya kita bisa dengan mudah melakukan pertama penyimpanan dan juga manajemen dari sebuah dokumentasi. Ya. Dari prinsip-prinsip Alcoa Plus tadi, kita bisa mengcover beberapa hal yang memang biasanya sulit diimplementasikan secara manual atau membutuhkan effort yang cukup besar. Tapi dengan adanya EQMS, biasanya faktor-faktor atau prinsip-prinsip Alcoa Plus itu bisa kita maintain dengan mudah. Mungkin ini sebagian besar EQMS memiliki fungsi-fungsi atau prinsip-prinsip Alcoa Plus tersebut. Ini sebagai contoh dari EQMS yang standar miliki. Bisa dokumen number-nya bisa kita sort dengan mudah tanpa ada risiko duplikasi nomor dokumen. Version number-nya juga bisa kita dengan mudah kita maintain, kita kontrol. Apabila statusnya masih draft dan lain-lain, bisa kita lihat dengan jelas sehingga minimalkan kesalahan penggunaan dokumen gitu ya. Kalau misalnya dokumen manual, kita harus tarik dokumennya ketika itu obsolete gitu ya. Jadi ditarik, yang control copy itu harus dicap jadi obsolete gitu biasanya. Nah, kalau dengan EQMS tidak ada praktik seperti itu lagi. Ketika dokumen itu di-up version atau direvisi, maka dokumen yang ada di dalam list ini bersifat dokumen yang sudah sah atau yang valid atau yang publish gitu ya. Lalu untuk memaintain dokumentasi itu sendiri cukup mudah ketika diperlukan review. Biasanya ada Bapak Ibu dari industri yang memiliki review frekuensi misalnya 6 bulan sekali, setahun sekali, 2 tahun sekali, bisa berbeda-beda. Ketika review frekuensi itu mendekati atau sudah waktunya dokumen itu direview, biasanya ketidaksesuaian yang sering terjadi adalah kita lupa gitu bahwa dokumen itu harus di-review gitu. Nah, trackingnya manual. Namun dengan adanya EQMS bisa dilakukan pengontrolan, dan juga ketika waktu review dokumen itu sudah tiba, maka software bisa melakukan proses reminder gitu ya, untuk Bapak Ibu bisa melakukan review dokumen. Dan juga storage period tadi, kita bisa kontrol seberapa lama dokumen ini kita mau simpan gitu ya. Ini contoh saja untuk penerapan EQMS, dan juga hal-hal lain yang terkait selain yang sifatnya selain dokumentasi manajemen sistem atau dokumen manajemen sistem atau dokumen kontrol, seperti non-conformity, training, dan lain-lain. Dengan adanya EQMS, maka proses itu bisa kita susun secara mudah, gitu ya. Jadi tidak perlu ada ini mempermudah komunikasi antar departemen. Ketika misalnya kita melakukan investigasi sebuah ketidaksesuaian, biasanya kita menginvite berbagai departemen, dari departemen misalnya ada produksi, warehouse, dan lain-lain. Tapi dengan adanya EQMS ini, proses ini bisa dilakukan secara kolaboratif dan komunikasinya bisa lebih clear. Jadi tidak perlu kita kejar-kejar orang lagi untuk apakah dokumennya sudah selesai direview atau sudah diisi di bagian tertentu atau belum. Nah, itu bisa diatur oleh EQMS. Ya. Oleh anggarannya. Ya. Jadi secara pemeliharaan sistem manajemen, kita sebenarnya ada biaya-biaya yang harus kita pertimbangkan gitu ya.
Nah, dari proses pemilihan sistem manajemen ini sebenarnya setidaknya ada beberapa faktor yang akan biaya ini tidak selalu berupa uang ya Bapak Ibu, tapi berupa effort atau waktu yang pada akhirnya secara tidak langsung juga akan mempengaruhi produktivitas, dan produktivitas pastinya akan mempengaruhi cost atau biaya operasional dalam suatu perusahaan gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan saja proses dokumentasi itu atau pembuatan dokumen dan juga pengesahannya, kita memerlukan beberapa step gitu. Dari pembuatan, review, dokumen approval, tanda tangan pengesahan, dan juga training. Setelah itu kita rilis. Nah, di setiap proses-proses ini ada lead time yang harus kita kontrol, kita jaga gitu ya. Misalnya dari proses review hingga ke approval, mungkin dari suatu departemen atau dari suatu personel ke personel yang lainnya membutuhkan waktu, dan diperlukan dokumen controller yang fungsinya mengingatkan gitu ya, apakah dokumennya sudah selesai di review atau belum. Dan ini merupakan effort yang juga memakan waktu gitu. Nah, selain itu, nah kita bisa bayangkan di setiap proses ini misalnya memakan waktu setidaknya 1 hari di setiap prosesnya, maka diperlukan setidaknya 5 hari untuk dokumen itu bisa diproses. Ya. Dan ini baru satu dokumen, sedangkan kita tahu bahwa sistem manajemen mutu misalnya membutuhkan banyak sekali persyaratan dokumentasi, dan waktu dan juga effort ini akan semakin membesar seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Yang kedua pastinya dengan adanya pemeliharaan sistem manajemen mutu, diperlukan dokumentasi, dan juga dokumen itu perlu di-retain, di-maintain, disimpan di suatu tempat yang pada suatu waktu ruang atau tempat menyimpan ini akan bertambah besar, dan pada akhirnya bisa memenuhi satu ruangan. Dan untuk memaintain ruangan tersebut juga mungkin diperlukan perawatan ruangannya supaya tidak membuat dokumen rusak. Misalnya harus ada pemeliharaan anti serangga dan lain-lain, harus dijaga temperatur dan suhunya, dan ini merupakan cost. Dan juga pastinya paper, consumable, tinta, printer, dan lain-lain. Juga sekarang eranya industri hijau, di mana perusahaan berlomba-lomba untuk mengurangi efek yang ditimbulkan oleh bisnis terhadap environment atau lingkungan gitu ya. Bisa kita bayangkan kalau dari gambar ini saja gitu ya, ada beberapa dokumen, ada beberapa kertas, dan ini ya sesuatu yang saat ini memang sedang digalakkan oleh tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia. Ya, jadi dari pemeliharaan ini setidaknya ketika kita menggunakan IKMS itu bisa dapat mereduce cost dan juga bisa menghemat biaya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang ke pom bensin gitu ya, sudah beberapa pom bensin menerapkan pembayaran atau sekarang pembayaran langsung oleh pengguna, pembeli, dan juga pengisian bahan bakar juga dilakukan oleh pembeli gitu. Jadi ini adalah cost reduction yang dilakukan oleh pom bensin. Nah, pada suatu waktu dokumen controller bisa menjadi sesuatu yang mirip dengan petugas pom bensin. Mungkin nantinya ketika sistem sudah bisa menggantikan manusia, maka dokumen controller bisa jadi digantikan oleh software itu sendiri. Jadi tidak diperlukan banyak resource, beberapa dokumen controller untuk manage atau maintain sebuah sistem gitu.
Nah, ini beberapa komparasi saja untuk penggunaan paper-based QMS dan juga enterprise QMS. Pada umumnya sudah saya jelaskan tadi dalam hal Alcoa Plus, beberapa risiko yang terdapat pada paper-based QMS bisa kita akomodasi dengan eQMS, tapi tentu saja bukan berarti eQMS tidak ada risk sama sekali. Ada beberapa hal lain yang perlu kita pastikan juga agar eQMS itu bisa risiko yang ditimbulkan eQMS itu bisa kita minimalkan, gitu ya. Jadi ada beberapa pertimbangan umum ketika kita memilih eQMS agar kita tidak menghilangkan prinsip-prinsip Alcoa Plus tadi. Jadi eQMS sebaiknya sudah divalidasi dan juga ada beberapa kontrol yang mungkin apabila Bapak Ibu familiar dengan regulasi dari 21 CFR, FDA, ada kontrol akses kontrol, akses level itu penting untuk sebuah software, memiliki audit trail dan juga menyajikan proses itu yang sistematis sehingga dapat memenuhi step-step yang dibutuhkan sesuai dengan good documentation practice. Ya, mungkin saya langsung saja dengan pertimbangan bisnis juga. Sebelum memilih eQMS, kita harus mempertimbangkan kapabilitas dan user experience dari software yang digunakan, lalu software yang digunakan selaras dengan manfaat bisnis. Ya. Jadi bukan berarti semua bisa tergantikan dengan software. Misalnya apabila di tahap-tahap awal permulaan perusahaan, misalnya dokumennya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu complicated prosesnya, maka mungkin harus dipertimbangkan juga risk dan benefitnya menggunakan software. Lalu dari faktor keamanan atau cyber, mungkin kalau di dokumen hard copy atau paper-based dokumen, pengontrolan keamanan ini bisa dilakukan dengan kunci dan lain-lain seperti itu ya. Nah, sama sebenarnya prinsipnya, maka software juga harus bisa mengunci dokumen agar dokumen itu secure, tidak dicuri atau tidak rusak atau tidak hilang seperti itu. Jenis-jenis eQMS-nya juga perlu dipertimbangkan apakah on-premise atau cloud. Sebagian besar saat ini industri software dan lain-lain sudah masuk ke era cloud-based software karena cloud ini lebih efisien dalam hal maintenance, tidak memerlukan ruangan khusus, tidak memerlukan personel untuk memaintain server dan lain-lain, misalnya, tapi juga ada konsiderasi khusus misalnya terkait dengan confidentiality information, itu bisa menjadi sesuatu yang sensitif untuk perusahaan, maka on-premise bisa juga menjadi opsi. Ya. Skalabilitas tentunya, karena software terus berkembang, bagaimana software-software itu bisa adopsi atau beradaptasi terhadap perkembangan dari teknologi yang saat ini ada. Ya, ini secara umum persiapan migrasi ke eQMS, komitmen dari top manajemen sangat penting, ya, karena dengan eQMS ini beberapa hal yang kita lakukan dengan yang biasa kita lakukan dengan paper-based dokumen tidak bisa lagi dilakukan. Jadi komitmen dari atas sampai dengan bawah sangat penting. Tidak bisa lagi proses backdating atau postdating. Itu komitmen yang harus diterapkan bersama. Lalu persyaratan sistem yang dibutuhkan seperti apa, user inginkan seperti apa, fungsi-fungsi apa yang diinginkan, infrastrukturnya, apakah eQMS ini bisa diterapkan, misalnya ketika kita membutuhkan network, apakah jaringan sudah ada di area atau lokasi
tempat di mana IKMS ini dipakai. Misalnya ada beberapa klien kami yang requirement-nya adalah ingin dipakai di dalam perkebunan, di mana perkebunan itu sangat sulit jaringan, maka itu menjadi salah satu faktor yang perlu dikonsider, dan pastinya perlu dievaluasi berdasarkan persyaratan dan juga software compliance. Software compliance ini mungkin akan saya bahas di part terakhir. Software compliance secara umum adalah bagaimana software itu bisa memenuhi persyaratan, baik persyaratan oleh usernya, oleh penggunanya, atau persyaratan oleh regulator. Gitu ya. Nah, ada beberapa ini mungkin normatif reference yang Pak Gilang sudah sampaikan tadi, bahwa documented information itu penting, dan beberapa standar-standar di sini memerlukan kontrol risiko yang lebih lanjut terhadap elektronik atau enterprise QMS yang digunakan, atau software-software lain yang digunakan. Misalnya software validasi, software validation atau validasi perangkat lunak itu dibutuhkan misalnya di ISO 13485, di sini di pharmaceutical, PICS, dan lain-lain, membutuhkan validasi. Selain juga pemastian bahwa software yang digunakan sudah sesuai dengan persyaratan. Lalu technical reference yang bisa kita gunakan juga ketika menerapkan IKMS, misalnya 21 CFR Part 11, ini adalah regulasi terkait electronic documentation oleh FDA, GAM5, ISO TR 80002, dan sebagainya. Nah, selain ini, selain yang sifatnya terkait dengan documented information, ada hal-hal lain yang mungkin saat ini sudah mulai dipertimbangkan oleh industri atau pengguna, yaitu information security dan data protection. Bagaimana provider itu bisa memastikan data yang kita simpan di dalam servernya, di dalam IKMS itu bisa aman. Bisa pertama bisa terjamin kerahasiaannya, bisa available ketika akan digunakan, ya, dan juga integrity-nya. Gitu. Jadi ketika ada, misalnya saja ada disaster gitu ya yang menyebabkan server itu down, maka bagaimana penyedia itu bisa melakukan backup atau kontrol-kontrol yang dilakukan untuk agar supaya dokumen itu bisa kembali. Nah, ini beberapa contoh saja framework dari software compliance di industri. Pastinya software compliance ini mengacu tadi seperti yang sudah disampaikan, user need atau persyaratan penggunanya, dan juga regulatory compliance-nya seperti apa, atau standarnya seperti apa. Dari dua faktor ini akan menentukan bagaimana kita melakukan pemastian bahwa software itu compliance. Ya, biasanya ada beberapa approach. Mungkin teman-teman yang di farmasi atau medical device sudah sangat familiar, adanya diperlukannya pendefinisian intended use, atau kita bilangnya URS, User Requirement Specification. Seperti apa requirement-nya, lalu fungsi-fungsinya yang diperlukan di dalam suatu software itu apa saja, kita assess risikonya, apa yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan di dalam sistem, dan dari sini kita bisa memberikan requirement ini kepada provider atau developer apabila in-house, dan juga setelah software itu jadi, diperlukan verifikasi dan validasi yang berdasarkan dengan spesifikasi atau requirement yang sudah diharapkan, gitu ya. Nah, ini beberapa software validation approach. Jadi sebelum penggunaan software, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, gitu ya, step-stepnya. Dimulai dari validation planning, bagaimana kita
merencanakan aktivitas validasi dari sebuah software. Jadi validasi ini memastikan bahwa software yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, baik itu regulasi atau dengan persyaratan penggunanya. Ya. Jadi setelah adanya planning ini, requirement gathering, apa saja fungsi-fungsinya, apa saja regulatory compliance-nya, kita perlu identifikasikan apakah software itu perlu compliance dengan 21 CFR apabila industri Bapak Ibu memang memerlukan compliance terhadap regulasi tersebut, lalu diperlukan risk assessment, apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegagalan, dan dari sini kita bisa menentukan level dari verifikasi dan validasi yang kita lakukan. Jadi tidak harus semuanya harus dites, kita hanya perlu melakukan pengetesan terhadap fungsi-fungsi yang memang itu sifatnya fundamental, dan juga mempertimbangkan risiko dari kegagalan yang kita sudah identifikasi. Ya. Dan pada akhirnya kita bisa merilis software itu dan bisa menggunakan IQMS tersebut. Ya, mungkin ini terakhir manfaat dari software validation. Jadi tidak sekedar kita hanya menggunakan, tapi sebelum digunakan kita validasi dulu sehingga software yang kita gunakan bermutu, kualitasnya baik. Dari sisi user juga bisa menggunakan dengan baik dan bisa yakin bahwa software yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya, bisa meningkatkan produktivitas dan lain-lain, dan juga meminimalkan adanya error ketika penggunaan software, dan pada akhirnya meminimalkan risiko terhadap incompliance terhadap standar dan regulasi. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi tanya jawab nanti kita bisa explore lebih lanjut lagi apa saja yang dibutuhkan oleh IQMS, misalnya feel free untuk menyampaikan pertanyaan, dan mungkin saya mohon izin untuk memberikan contoh penerapan IQMS secara langsung. Kebetulan ada tim saya di sini, Mbak Naja, bisa mencontohkan bagaimana penerapan IQMS. Ya. Ya, terima kasih Pak Alvar atas kesempatannya. Okay. Saya izin share screen ya. Oke, silakan Bu Nadia bisa dicoba. Mohon maaf mungkin untuk demonya bisa dipercepat ya Bu ya, karena waktunya udah lumayan nih sepertinya. Oke Bu. Oke, layar saya sudah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat. Silakan. Oke, mungkin sekilas aja tadi juga Pak Alvar sebenarnya udah sempat kasih screenshotan nih, jadi udah ada spoiler tadi di depan. Untuk di awal juga tadi udah dijelaskan ya mengenai GDocsP dan life cycle dari dokumen. Itu diawali dari document creation, approval process, pengeluaran, pendistribusian, juga penyimpanan. Nah, untuk pengendalian dokumennya itu sendiri, jika memakai IQMS sebenarnya ya terjadinya di dalam IQMS itu tersendiri. Jadi jika dokumen sudah keluar dari IQMS, itu dianggapnya sudah sebagai uncontrolled copy. Ini adalah elemen penting dari suatu dokumen yang tadi seperti Pak Alvar jelaskan, bahwa ada nama dokumen, tipe dokumen, lalu ada nomor dokumen. Juga ada yang namanya approval process, itu juga dilakukan melalui IQMS, tapi mungkin jadi lebih praktis jatuhnya ya. Kalau misalnya routing manual, mungkin kita harus bikin dokumennya di komputer, terus kita print, baru kita kasih ke reviewer atau approver-nya satu-satu kita samperin. Nah, kalau melalui IQMS, kita ngelakuinnya di dalam software ini, jadi bisa terintegrasi dengan baik, juga monitoringnya lebih mudah gitu. Ini adalah contohnya cara kita merouting dan memonitor dokumen yang kita routing untuk approval.
Nah, di sini bisa dilihat bahwa siapa yang menulis dokumen, siapa yang ditugaskan untuk mereview, siapa yang ditugaskan untuk mengapprove, dan siapa yang ditugaskan untuk mempublish, atau biasanya di dalam pabrik disebutnya untuk rilis atau untuk cap efektif. Nah, itu. Ini kalau direfleksikan di dalam dokumennya itu seperti ini jadinya. Nah, kita ada signature history page-nya. Tadi kita bisa lihat siapa yang sebagai autornya, desainnya tanggal berapa, jam berapa, dan job title dari autornya itu siapa. Tuh. Lalu juga jika kita kembali lagi ke bagian general information atau document information, kita bisa lihat di sini sebenarnya ini udah versi keberapa sih dari dokumen ini. Nah, lalu statusnya sebenarnya publish kah atau masih dalam routing proses atau malah udah obsolete. Nah, itu juga bisa terlihat dengan jelas di dalam EQMS. Jadi kita nggak perlu lagi nih nyari-nyari atau nanya-nanya ke bagian dokumen controller sebenarnya yang paling latest itu siapa sih, version berapa sih, karena kita udah bisa monitor dengan mudah lewat software EQMS. Kita bisa dilihat di sini software yang kedua adalah yang paling latest, software satunya sudah superseded gitu. Mungkin setelah itu kita beralih, ini bagian dokumen, kita bisa beralih ke bagian rekaman. Nah, itu kalau rekaman ngisinya juga langsung di dalam softwarenya, bisa melalui laptop atau melalui iPad atau juga mobile device, HP jika diperbolehkan, cuman kayaknya kalau di dalam pabrik jarang ya dibolehin taruh HP. Ini kita tadi udah dijelaskan tentang data integrity, bahwa mengisi rekaman itu harus menggunakan prinsip ALCOA. Nah, salah satunya itu attributables, jadi harus jelas nih siapa yang ngisi, jam berapa. Nah, dengan menggunakan software EQMS, itu juga bisa langsung tercatat sebenarnya ketika ada yang mengisi itu siapa, jam berapa dia ngisinya, lalu jika ada perubahan, itu perubahannya juga tercatat di dalam activity log dari rekaman tersebut. Jadi di sini bisa dilihat pada jam 12 nih dia ternyata salah isi. Nah, terlihat nih perubahannya itu sebenarnya tadinya dia ngisi 300, ternyata direvisi jadi 30 gitu. Kelebihan lain dari EQMS juga ya tadi, selain untuk monitoring dan mengontrol proses dokumen approval, tadi Pak Arfar juga udah ngasih screenshotan ini nih mengenai workflow, kita nyebutnya workflow untuk NC report atau ketidaksesuaian report ketidaksesuaian. Itu biasanya ini report yang paling ditakutin ya di lapangan. Yes. Biasanya orang tunjuk-tunjukkan nih ngerjainnya, apalagi investigasinya. Ya. Dengan EQMS ini kita jadi dipermudah dalam melakukan aktivitas lapangan. Kalau ini contohnya misalnya NC report. Biasanya kan NC report itu nanti dilanjutin oleh NC investigasi, root cause analysis, mungkin juga risk assessment, juga CAPA implementation, juga ada NC closure. Nah, dengan EQMS itu semua juga bisa diintegrasikan dan diotomasikan prosesnya. Jadi misalnya sewaktu-waktu saya menemukan ketidaksesuaian, terus saya ngisi atau melaporkan ketidaksesuaian itu di report, secara otomatis report saya itu akan men-trigger proses NC investigation. Nah, jadi kita bisa dengan mudah mengkoordinasikan aktivitas NC kita itu dengan personel yang lain, dengan departemen yang lain, dan monitoringnya juga jadi lebih mudah.
kelebihan lain dari EQMS selain bisa otomasi proses, juga kan bisa monitoring lebih mudah. Biasanya EQMS nih ada juga yang bisa menampilkan detail-detail atau summary dari ketidaksesuaian apa aja, atau misalnya nggak cuma ketidaksesuaian ya, tentu kan ada change management, ada risk assessment, ada audit management. Tapi contohnya ini kita ambil tadi ngelanjutin dari NC management, bisa kelihatan nih kita punya list NC berapa aja, lalu occurrence date-nya itu kapan, finding-nya itu terkait apa, ataukah karena deviasi material, karena OOS, atau memang temuan yang kita tidak sengaja temui di lapangan gitu. Nah, ini juga memudahkan kita untuk melihat sebenarnya NC-nya itu sudah ditangani sejauh mana, apakah masih ongoing, ataukah sudah completed, atau bahkan overdue. Selain dari detail ini, kita juga bisa melihat sebenarnya summary secara garis besar. Apa aja sih yang terjadi di lapangan, atau apa aja yang terjadi di lapangan dan dilaporkan. Misalnya kita bisa mengekstrak data dengan mudah kalau misalnya kita mau tahu sebenarnya dari NC yang terjadi itu berapa banyak sih yang minor, berapa banyak sih yang minor, yang major, atau sebenarnya terjadinya di bulan Januari itu ada berapa sih. Itu bisa dengan mudah ditarik datanya karena semuanya sudah terintegrasi di EQMS ini gitu. Mungkin kurang lebih itu aja ya yang bisa saya sampaikan karena terbatas waktu juga. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Waktu dan platform saya kembalikan ke Ibu Silma. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Alvar dan Bu Najah sudah menjelaskan dengan sangat gamblang ya terkait dengan EQMS. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Namun mohon maaf karena waktunya agak terbatas. Jadi saya sudah pilih beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Alvar. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan tidak sempat terjawab. Mohon maaf, nanti mungkin akan kami susulkan untuk jawabannya. Apakah Pak Alvar keberatan? Mungkin nanti saya kirimkan pertanyaannya kepada Pak Alvar. Nanti Pak Alvar mungkin ketik ya jawabannya. Boleh, atau nanti bisa juga kirimkan email ke saya atau WhatsApp saya yang tadi di awal, bisa juga untuk diskusi yang lebih lanjut kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, baik ya. Oke, saya akan share screen dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan ini kebanyakan buat Pak Alvar semua sih. Ya, teman-teman emang lebih penasaran ya dengan topik utamanya. Oke, pertanyaan pertama Pak Alvar, ini dari Pak Rian Bagaskara. Pertanyaan untuk form, misalnya penggunaan logbook, Pak, untuk baris atau kolom kosong dapat kita gariskan seperti huruf Z untuk menandakan NA yang tadi Bapak sempat contohkan juga ya di materi sepertinya. Namun misalnya jika kita ingin menyatakan baris 1-5 memiliki informasi yang sama, apakah tidak boleh juga menggunakan kurung kurawal seperti ini? Mungkin silahkan boleh disampaikan jawabannya Pak Alvar. Menyatakan baris 1-5 memiliki informasi yang sama. Oke. Kalau dalam kaidah good documentation practice tidak boleh, Bapak Ibu, Pak Rian. Jadi ketika misalnya di logbook kita nulis angka 30 gitu ya, 30 gram. Maka di setiap kolom itu harus kita tuliskan 30 gram gitu. Karena bisa jadi tanda kurung kurawal ini bisa berbeda pemahaman dengan orang lain gitu. Mungkin di tempat Pak Rian ada tanda kurung kurawal, di tempat saya ada tanda dito, coret, ada juga mungkin di negara lain modelnya bermacam-macam. Nah, untuk meminimalkan persepsi yang berbeda, maka dalam kaidah good documentation practice perlu dituliskan secara jelas, walaupun harus berulang
capek, memang seperti itu yang harus kita terapkan untuk saat ini. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Parian ada feedback, silakan boleh disampaikan melalui chatbox ya Parian ya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya Pak Ovar ya. Pertanyaan dari Ibu Belinda, jika sudah ada SOP terkait identifikasi atau nomor dokumen, ketika kita beralih menggunakan sistem digital dan di sistem tersebut tidak bisa menambahkan kolom nomor dokumen dan lain-lain. Jadi hanya identitas dari softwarenya. Gimana ya Pak Alvar ini? Beralih sistem tidak bisa menambahkan kolom nomor dokumen, hanya identitas dari softwarenya. Sebenarnya saya masih belum menangkap seperti apa identitas dari software yang disebutkan di sini, gitu ya. Hanya memang mungkin apa diklarifikasi atau saya jawab dulu aja Mbak Sil. Oke, mungkin saya coba tanyakan dulu kepada Ibu Belinda, apakah masih standby Ibu Belinda? Mungkin boleh on mic, nggak apa-apa. Iya Bu, gini Pak, jadi apa namanya dari sistemnya itu kita nggak bisa nambahin nomor dokumen sesuai dengan yang udah kita pakai gitu. Tapi nomor yang tertera dari sistem tersebut, misalnya harusnya kan kalau di kita misalnya SOP QE nomor 01 gitu. Nah tapi di mereka itu nggak bisa nambahin nomor itu gitu. Jadi misalnya contoh misalnya pakai SAP 1 gitu Pak. Oke, jadi tidak bisa, tapi nomor dari identitas dari software ini spesifik ya Bu ya? Maksudnya tidak bisa digunakan berulang ya? Iya. Cuman jadi beda sama SOP-nya gitu Pak. Jadi kita harus ubah SOP atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita mengacu ke dalam prinsipnya tadi, selama dokumen itu identik dan bisa kita konversikan atau setarakan gitu ya, itu bisa diterapkan. Misalnya gini, kalau misalnya di dokumen itu tertulis SOP QE 01 gitu ya, di sistemnya hanya menuliskan SOP 01 aja. Nah, berarti harus ada satu lagi dokumen atau catatan atau sheet yang bisa mengkonversikan bahwa SOP 1 ini sama dengan SOP QE 01 gitu ya. Nah, itu sebenarnya memungkinkan gitu ya. Hanya memang secara risiko itu lebih besar dibanding ketika nomor dokumen itu sama sesuai dengan dokumen aslinya. Nah, ketika ada sistem lain yang berfungsi untuk mengkonversikan, di situ ada risiko bahwa nanti usernya harus mengupdate lagi ketika ada penambahan SOP, harus nambah nomor dokumen lagi. Ya, jadi tidak bisa saya bilang tidak salah, hanya mungkin kurang efisien dan juga secara user experience lebih sulit untuk diterapkan. Tapi masih tetap bisa diterapkan, Bu Belinda. Seperti itu sih. Oke, Jadi dari Ibu diperlukan Belinda, kontrol apakah lebih ada lanjut. feedback? Silakan. Oke, baik Pak. Cukup, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, oke. Oke, baik. Pak, ini ada feedback dari tadi penanya pertama, dari Parian. Parian menanyakan kembali, berarti untuk simbol standar internasional yang menyatakan mungkin dito atau kurung kurawal seperti ini nggak ada ya Pak ya? Sampai saat ini berdasarkan pengetahuan saya belum ada kalau simbol untuk menyatakan yang sama seperti itu. Mungkin mohon dikoreksi dari Bapak Ibu dari industri. Hanya sampai saat ini saya belum menemukan standar bakunya, gitu ya. Oke, baik.
Oke, terima kasih dari Kak Rian juga. Pak Rian juga sudah cukup. Kita next ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Alvar ya. Ini belum grogi kan? Udah susah belum pertanyaannya, Pak? Wah, udah ini sangat advance sepertinya. Udah. Oh, ini makin Jawabannya. kesini makin berat nih, Pak. Tapi kayaknya belum semuanya bisa dijawab dalam waktu yang sama nih. Oke, Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Sidik. Pertanyaan terkait time step, Pak. Ini tadi Bapak juga jelaskan di materi ya. Bagaimana cara meyakinkan bahwa pengaturan waktu yang sudah kita terapkan sudah betul dan akurat? Kemana acuannya? Apakah ke server time atau yang lain? Atau adakah guideline-nya? Oke, mungkin secara umum setiap perusahaan memiliki kebijakan yang beda-beda gitu ya. Ada yang berdasarkan server time, ada juga yang berdasarkan local time, tapi yang paling penting adalah bagaimana waktu atau timestamp itu disetujui bersama di dalam suatu perusahaan gitu ya. Apabila memang timestamp itu mengikuti server server time, biasanya server time sudah terkoneksi dan internet dan waktunya sudah standar gitu ya secara internasional gitu ya, mengikuti waktu yang real disepakati bersama oleh penyedia-penyedia server gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya tidak sesuai dengan server time itu salah gitu ya. Tapi bagaimana perusahaan itu bisa menyatakan bahwa ini sesuai dengan atau waktunya sudah di adjust. Nah, adjustnya ini seberapa besar dan itu harus didokumentasikan secara clear di dalam policy-nya, dalam prosedur atau dokumen setara, sehingga ketika diperlukan sebuah pengecekan gitu ya, itu bisa acuannya bisa jelas gitu. Ketika kita melihat ini pukul 2:01 ini acuannya kemana nih? Apakah kalau kita secara ini ya, secara secara ekstrim gitu ya, kita punya WIB, WITA, WIT itu. Nah, ketika perusahaannya ada di Bali mau ngikut ketika nulis 01.00, apakah itu waktu Bali atau waktu apa seperti apa? Jadi itu konfigurasi yang harus didokumentasikan. Ya. Ya, oke, baik. Oke, dari Pak Sidik mungkin ada feedback, silakan boleh disampaikan ya Pak Sidik ya. Ya, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf, ini Bapak Ibu sepertinya waktunya agak molor sedikit ya. Setelah ini kita masih ada 2 pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh Pak Alvar. Sebentar, kita next dulu ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sidik ada feedback, silakan boleh disampaikan melalui chat box. Pertanyaan berikutnya, ini mungkin bisa ke Alvar maupun ke Pak Gilang nih ya. Pertanyaan dari Ibu Dian menanyakan, secara kaidah audit ISO, apakah status elektronik dokumen dapat menggantikan dokumen dalam bentuk hard copy atau tidak? Oke, mungkin saya ke Pak Gilang dulu ya, Pak Alvar ya, untuk insight dari beliau. Pak Gilang, masih standby? Mungkin boleh silahkan dijawab nih Pak, kalau menurut pengalaman Pak Gilang selama ini dalam mendampingi klien untuk audit ISO, apakah status elektronik dokumen ini sudah bisa menggantikan dokumen dalam bentuk hard copy atau tidak? Oke, kalau dari saya, maka tentu bukan pendapat pribadi gitu ya, kita harus kembalikan kepada standar. Dan kalau teman-teman lihat nanti dalam klausul 7.5 gitu ya, contoh secara spesifik kalau di ISO 2000-2016 ada di dalam klausul 752. Nanti teman-teman bisa lihat di situ bahwa creating and updating itu salah satu di poin B itu ada media, dan media itu dijelaskan dalam standar paper elektronik. Jadi itu tergantung organisasi menetapkan apakah medianya akan menggunakan kertas atau dalam bentuk elektronik dokumen. Kalau memang kertas ya berarti kertas itu yang dijadikan sebagai objektif evidence ya pada saat kita ditanya dalam proses audit gitu ya, kalau kita bicara mengenai audit gitu ya. Tapi kalau ternyata yang kita sudah tetapkan adalah elektronik dokumen, maka elektronik dokumen itu yang akan kita gunakan. Nah, sayangnya ini terkadang ya kalau saya lihat ya, kita banyak yang menggunakan
dokumen kertas gitu ya, paper based. Tapi kita lupa gitu bahwa sebagian dokumen kita itu sebenarnya di dalam elektronik dokumen itu ya. Sebagian perusahaan banyak yang menggunakan SAP, ada yang menggunakan Oracle, ada yang menggunakan sistem yang lain gitu, dan itu juga yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam sistem dokumentasi kita gitu. Itu saja sih kalau dari saya untuk pertanyaan yang dari Bu Dian gitu ya. Jadi bisa menggunakan paper base, bisa juga dengan elektronik dokumen. Dan mungkin juga sekaligus sedikit menambahkan tadi yang ditanyakan di penanya sebelumnya gitu ya Pak Over, yang mengenai nomor dokumen ya. Saya kira penomoran dokumen yang menjadi kendala seperti tadi itu sebenarnya harus bisa terakomodir dari software yang memang diberikan gitu ya Pak Over ya. Nah sayangnya kadang-kadang software itu kan sudah given gitu ya Pak Over, nomor itu sudah dikasih gitu. Jadi dalam implementasinya kita terbentur gitu ya. Ini ada dokumen baru, gimana nambahin ya? Udah nggak bisa lagi nih Pak, kolomnya udah nggak ada gitu kita bicara dokumen, sehingga akhirnya kita menambahkan pekerjaan untuk mengkaitkan antara nomor dokumen yang baru dengan elektronik dokumen yang sudah kita buat seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Sil. Oke, dari Pak Alhar mungkin mau menambahkan, silakan Pak. Sebenarnya sudah cukup jelas dan clear. Saya setuju dengan Pak Gilang untuk pertanyaan dari Bu Dian. Oke, baik ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pertanyaan terakhir dari Ibu Nafa Nislinia dari PT Wonokoyo Jaya Korporindo menanyakan, software apa yang paling disarankan untuk mengontrol dokumen dan mudah diakses oleh orang-orang tertentu saja? Oke Bu. Kalau saya lihat Pak Gilang udah senyum-senyum. Boleh Pak, silakan. Silakan Pak, boleh. Pertanyaannya ini ya Pak ya. Kalau misalnya saya boleh jawab langsung, gini Bu. Jadi yang paling penting adalah requirement Ibu dari perusahaan seperti apa. Itu yang akan menjadi, tadi kalau kita bicara software compliance, itu ada namanya user requirement gitu ya, user requirement specification. Maka itu harus ditetapkan, dan biasanya yang dilakukan oleh klien-klien kami sebelum engage dengan standar, memutuskan memakai standar, mereka akan comparison dulu. Mereka akan submit beberapa requirement tersebut, dan ketika requirement itu sudah terpenuhi, maka itu yang mereka pilih. Nah, kalau software apa saja, sebenarnya banyak Bu yang sudah ada di market. Standar sendiri seperti tadi adalah software untuk mengontrol dokumen, selain juga berfungsi sebagai EQMS. Di dalam EQMS ada dokumen management system, ini fungsinya mengontrol dan juga mengatur akses-akses dokumen ke orang-orang tertentu, personel atau departemen. Itu bisa dilakukan, tapi sangat banyak software EQMS saat ini di lapangan yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena jumlahnya cukup banyak gitu Bu. Tapi standar saat ini salah satu provider untuk dokumen manajemen sistem tersebut. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Alfar. Jadi nanti Bu Nafa dan tim mungkin survei dulu ya. Kira-kira provider mana yang paling tepat, standar bisa jadi salah satu yang dipertimbangkan. Seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf waktunya sudah molor lumayan banyak. Jadi tidak semua pertanyaan bisa kami jawab langsung pada sesi webinar saat ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, sudah kami himpun semuanya, Bapak Ibu. Nanti yang belum terjawab, kami kirimkan jawabannya menyusul ya, Bapak Ibu ya. Entah nanti mungkin kami kirimkan melalui email yang bertanya, atau nanti kami kirimkan melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah materi dan setelah tanya jawab, dan sebelum ke penutupan, kita akan ada sesi foto bersama dulu Bapak Ibu, sebelum pada kabur nih. Biasanya kalau udah penutupan udah langsung pada, udah saya leave aja lah gitu. Nanti yang foto nggak banyak nih. Kita foto dulu sekarang Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang tidak ada kendala, baik itu device maupun koneksinya, boleh nyalakan videonya, kemudian jangan lupa gunakan virtual background-nya yang sudah kami share di WhatsApp group, Bapak Ibu. Silakan.
Nanti untuk link daftar hadir, kemudian link materi akan kami bagikan setelah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini belum penutupan. Mohon untuk tidak leave dari room Zoom terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu dulu. Halaman pertama sudah pada on cam semua, halaman kedua sudah, oke. Halaman ketiga belum semua. Silakan Bapak Ibu yang mau siap-siap dulu benerin kerudung atau mau sisiran, silakan. Masih kami tunggu. Oke, sudah banyak nih yang on cam. Kita langsung dulu ya untuk halaman pertama. Ini ada Ibu Ika, ada PT Cometakan, ada Pak Febi, ada Bu Naja, ada Pak Burhanuddin dan sampai ke Bu Amelia di pojok deh. Banyak sekali. Oke, kita foto ya. Gayanya bebas, mau gaya apapun. 1, 2, 3. Oke, baik. Mohon izin sebentar. Saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, halaman kedua. Siap-siap. Ada dari Kak Heri John, ada Bu Fani, Pak Dani, sampai ke Bu Ana. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Halaman ketiga, mohon untuk siap-siap. Bentar. Oke, halaman ketiga ada yang on cam ya, meskipun tidak semuanya. Ada Bu Meta, ada Pak Cesar, ada Bu Tiara, dan sampai ke Pak siapa nih? Oh, ada Bu Belinda, sampai ke Bu Belinda ya. Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Halaman selanjutnya sepertinya tidak ada yang on cam ya, karena ada kendala. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita selanjutnya akan ke pengumuman terkait link materi, absensi, dan lain-lain. Oke, ini adalah link materinya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa save linknya, silakan bisa dicatat dulu. Saya akan bantu kirimkan melalui chatbox juga. Nanti di link Google Drive tersebut Bapak Ibu bisa download materi dan download e-sertifikat. Jadi e-sertifikat ini nanti akan kami berikan kepada peserta yang hadir dan mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan isi dulu daftar hadirnya, saya bantu kirimkan juga melalui chatbox ya Bapak Ibu. Oke, silakan bisa diisi dulu daftar hadirnya. Dan untuk materi dan e-sertifikat, linknya juga jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu ya. Nanti e-sertifikat bisa diakses pada H+7 hari kerja setelah kegiatan webinar Bapak Ibu. Jadi di-save dulu ya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian mengisi link presensi, mungkin kita gunakan untuk closing statement dulu ya dari para pemateri. Mungkin dari Pak Gilang ada closing statement dulu untuk para peserta webinar hari ini, silahkan. Oke, saya hanya ingin mengucapkan yang pertama terima kasih banyak untuk Pak Alfa dan tim Standard ya yang telah berkolaborasi pada kegiatan siang sampai dengan sore hari ini. Juga kepada Bapak Ibu yang hebat-hebat nih dari jam 2 sampai dengan jam 3:30 ya di tengah puasa, sebagian yang menjalankan ibadah puasa masih mau luangkan waktunya untuk memahami sebuah perkembangan sistem manajemen dalam hal yang terkait dengan e-dokumen. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan atas nama SAF, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan mengontak kami ya, dan menghubungi kami jika ada keperluan terkait dengan training, konsultasi dan sebagainya. Dari saya itu saja, Mbak Silma. Terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih banyak Pak Gilang. Selanjutnya kepada Pak Alvar, silakan closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih sebelumnya pada SAF, pada Pak Gilang, Mbak Silma, Bu Anita, dan tim sudah meng-arrange materi training ini hari ini. Semoga dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir untuk materi training free webinar hari ini. Semoga dapat bermanfaat, memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dan juga kepada tim, bisa menjadi insight untuk perbaikan-perbaikan ke depannya di dalam perusahaan dan juga untuk produktivitas, meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi dalam perusahaan.
Ya, semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat bersilaturahmi lagi di kemudian hari. Terima kasih banyak. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Alvar. Oke, Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara ya, Bapak Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Gilang dan Pak Alvar yang sudah menyampaikan materi yang sangat berbobot dan menambah wawasan kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan, jangan lupa diisi presensinya. Linknya sudah saya kirimkan di chat box ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa di-save, diisi. Kalau nanti Bapak Ibu hadir dan nggak ngisi daftar hadir, nanti kemungkinan besar sertifikatnya tidak dapat diproses. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian informasi terakhir, kami memiliki beberapa kegiatan terdekat nih Bapak Ibu. Setelah ini, nanti di minggu ini ada webinar lagi nih. Kali ini kami akan membahas tentang update standar FSSC 22.000 versi ke-6 yang baru update per 1 April 2023 kemarin ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang di perusahaannya mungkin sudah menerapkan FSSC atau berencana untuk menerapkan FSSC, silakan mungkin boleh mengikuti webinar kami ini gratis ya Bapak Ibu ya. Silakan bisa registrasi di link yang sudah tertera pada layar. Kemudian satu lagi, kami juga ada kelas terdekat terkait dokumen kontrol Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari terkait ISO 10013 tahun 2021, nanti akan kami bahas pada kelas ini. Kelasnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023. Dan ini ada harga spesial Ramadan ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau ikut, lumayan ada diskon 20%. Bila tertarik untuk bergabung, silakan mengisi link registrasi pada flyer tersebut ya, Bapak Ibu ya. Oke, demikian rangkaian acara webinar pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa dalam kegiatan Staff Solution berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dan selamat sore. Kepada seluruh peserta dan pemateri, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak Alfa, Terima teman-teman kasih. Sandra, dan yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, sama-sama.